Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 96. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen kopi. Alasan saya memilih komoditas kopi, yakni karena kopi merupakan komoditas unggulan Indonesia dan telah berhasil menembus pasar ekspor. Kopi merupakan sumber penghasil devisa negara keempat terbesar setelah komoditas sawit, karet, dan juga kakao. Konsumsi kopi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 2,49%. Banyak anak muda juga sangat menggemari minuman yang berbahan dasar dari kopi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan riset pemasaran dan juga analisis perilaku konsumen kopi. Selanjutnya, yakni kuesioner riset pemasaran dan perilaku konsumen kopi. Kuesioner disebar menggunakan Google Form yang telah diisi oleh 23 responden. Hasil riset pemasaran dan perilaku konsumen ini diperoleh dari pertanyaan yang diajukan kepada responden, di mana perilaku konsumen sangat erat hubungannya dengan keputusan pembelian. Saya menggunakan indikator faktor sosial dan pribadi untuk menjelaskan bagaimana perilaku konsumen kopi. Ini adalah kuesioner yang saya sebar. Dan ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner. Selanjutnya, yakni tahap analisis data. Saya menggunakan software SPSS 16 untuk melakukan analisis data. Selanjutnya, yakni analisis riset pemasaran. Dari pemasaran yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa usia konsumen yang melakukan pembelian kopi paling banyak sekitar 61%, yakni pada usia 21 hingga 25 tahun. Kemudian, yang kedua pada persentase 26%, yakni pada usia 16 hingga 20 tahun, dan pada persentase 13%, yakni pada usia 26 hingga 30 tahun. Selanjutnya, frekuensi pembelian kopi. Konsumen melakukan pembelian kopi, paling besar persentasenya sebesar 48% dilakukan dengan setiap hari sekali dan juga 1 minggu sekali. Sedangkan persentase sisanya sebesar 4% dilakukan dalam 1 bulan sekali. Yang ketiga, lokasi pembelian kopi. Konsumen melakukan pembelian kopi yang paling banyak, yakni pada toko terdekat, yang kedua yaitu di swalayan, dan yang ketiga di pasar. Selanjutnya, alasan pembelian kopi. Dalam melakukan pembelian kopi, hal pertama yang dipertimbangkan konsumen yakni mengenai rasa, yang kedua mengenai aroma, dan yang ketiga mengenai kualitas kopi. Selanjutnya, kemasan yang dipilih konsumen. Kemasan kopi yang dipilih konsumen yang paling banyak presentasenya yakni pada kemasan sachet dan kemudian disusul kemasan kiloan. Selanjutnya yakni harga kopi. Dalam melakukan pembelian kopi, 61% responden memilih kopi kurang dari Rp5.000, sedangkan sisanya memilih kopi dengan harga lebih besar dari Rp5.000. Selanjutnya dengan model promo, di mana paling banyak konsumen memilih model promo dengan pembelian bonus dibandingkan dengan pemberian diskon. Kesimpulan dari riset pemasaran yang telah dilakukan, yakni konsumen terbanyak penikmat kopi, yakni pada usia 21 hingga 25 tahun, dengan frekuensi pembelian setiap hari atau 1 bulan sekali. Kemudian konsumen banyak yang membeli di toko terdekat dengan cita rasa kopi sebagai indikator pembelian kopi. Kemudian konsumen lebih memilih kemasan sachet karena dinilai lebih praktis dan harganya kurang dari Rp5.000. Konsumen juga lebih memilih promo pemberian bonus kopi daripada diskon kopi. Promo ini seperti beli 2 gratis 1. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal dan Ina Agustini Murwani pada tahun 2008, di mana atribut yang dianggap penting bagi responden dalam memilih kopi bubuk yang akan dikonsumsi, yakni atribut harga yang terjangkau. Atribut lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi responden untuk memilih merek kopi, yakni tersedianya dalam kemasan sachet, di mana sebanyak 53,33 responden menyatakan bahwa tersedianya kemasan sachet mempengaruhi mereka untuk memilih merek kopi bubuk. Selanjutnya, analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian kopi, di mana dari tabel koefisien diperoleh model regresi
Y sama dengan 1,652 ditambah 0,181x1 ditambah 0,698x2. Nilai konstanta sebesar 1,652 dapat diartikan bahwa tanpa faktor sosial dan pribadi, maka keputusan pembelian kopi sebesar 1,652. Nilai koefisien X1 sebesar 0,181 dapat diartikan bahwa setiap meningkatnya persepsi konsumen kopi terhadap faktor sosial sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,181. Demikian juga nilai koefisien X2 sebesar 0,698. Dapat diartikan bahwa setiap meningkatnya persepsi konsumen kopi terhadap faktor pribadi sebesar 1 satuan pada konsumen kopi, maka akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,698. Selanjutnya uji simultan. Ini adalah tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, didapatkan nilai F hitung sebesar 23,972 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,492 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa faktor sosial dan faktor pribadi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kopi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Munandar pada tahun 2017, bahwa berdasarkan tabel uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kopi espresso di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan mengenai analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen kopi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.